Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi minggu ini yang akan kita pelajari adalah persamaan regresi sederhana. Untuk jenis-jenis regresi itu ada regresi linear yang terbagi menjadi dua, yaitu ada regresi linear sederhana, ada regresi linear berganda, dan ada regresi yang sifatnya non-linear atau biasa kita sebut sebagai regresi eksponensial. Oke. Perbedaan dari regresi linear sederhana dan regresi linear berganda itu bisa kita lihat dari persamaannya. Kalau di regresi linear sederhana, itu terdiri dari satu variabel X atau variabel bebas atau variabel yang berpengaruh atau mempengaruhi variabel Y. Tapi kalau regresi linear berganda, variabel X-nya itu terdiri dari banyak, lebih dari satu, atau variabel bebasnya itu terdiri dari lebih dari satu. Ini akan kita pelajari minggu depan untuk regresi linear berganda. Sedangkan untuk regresi non-linear atau biasanya kita sebut regresi eksponensial, itu persamaannya adalah Y sama dengan AB pangkat X. Oke, contohnya adalah umur versus tinggi tanaman. Jadi variabel X-nya itu adalah umur, variabel Y-nya itu tinggi. Berarti kalau kita masukkan ke dalam persamaan yang regresi linear sederhana, maka membacanya adalah apakah umur itu berpengaruh terhadap tinggi badan. Nah, kenapa ini termasuk ke dalam regresi linear sederhana? Karena variabel X-nya hanya terdiri dari satu, yaitu umur. Oke, kemudian contoh yang kedua adalah biaya promosi versus volume penjualan. Jadi, variabel X-nya adalah biaya promosi, Y-nya adalah volume penjualan. Ini juga termasuk ke dalam regresi linear sederhana karena hanya terdiri dari variabel X. Maka cara membacanya adalah apakah biaya promosi itu berpengaruh terhadap volume penjualan. Jadi, apakah variabel X berpengaruh terhadap Y? Oke. Nah, untuk regresi linear sederhana sendiri pengertiannya merupakan hubungan antara dua variabel yang menitik beratkan pada observasi variabel tertentu, sedangkan variabel yang lain konstan pada berbagai keadaan. Jadi kalau regresi linear sederhana, ingat variabel X-nya atau variabel bebasnya itu hanya terdiri dari satu. Oke. Tujuan dari regresi linear sederhana adalah membuat perkiraan atau prediksi atau ramalan dari dua buah variabel biner, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas itu adalah X, variabel terikat itu adalah Y. Nah, ini adalah persamaan garis regresinya. Dan ini persamaannya, yaitu Y sama dengan alpha plus beta X plus error. Ingat, X-nya hanya ada satu, karena yang kita bahas hari ini adalah regresi linear sederhana. Nah, untuk mencari persamaan dari regresi linear sederhana dengan persamaan Y sama dengan A plus beta X plus error, maka kita bisa mencarinya secara manual, di mana beta ini didapatkan dari N ini adalah sampel, kemudian jumlah dari X dikali Y, dikurangi jumlah X dikali jumlah Y, dibagi N dikali jumlah X kuadrat, dikurangi jumlah X dikuadratkan. Ini untuk mencari beta. Nah, untuk mencari alfa, rumusnya adalah Y dikurangi dengan BX. Dan untuk mencari Y-nya adalah jumlah Y dibagi N. Sedangkan untuk mencari X-nya adalah jumlah X dibagi N. Oke, ingat X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikat atau variabel tak bebas. A itu adalah intercept atau alfa, sebuah intercept atau konstanta yang menyatakan perbedaan besarnya rata-rata Y ketika X-nya sama dengan 0. B itu adalah beta atau slope-nya, yang menyatakan besarnya perubahan nilai Y bila nilai X berubah 1 unit pengukuran. Dan E adalah tingkat error. Nah, sekarang kita ke contoh.
Misalnya diketahui data biaya promosi dalam jutaan rupiah dan volume penjualan dalam ratusan juta liter pada PT Shirainmes perusahaan minyak goreng. Oke, berarti variabel X-nya biaya promosi pada tahun 192 sampai 96 adalah sekian. Ini dalam jutaan rupiah, berarti 2 juta, 4 juta, 5 juta, 7 juta, 8 juta. Kemudian untuk volume penjualannya selama 5 tahun itu kita ketahui ada 500 juta dan 600 juta liter, ada 8 dan seterusnya. Maka dari data ini kita bisa mencari persamaan regresinya. Berarti yang pertama harus kita cari adalah X dikali Y. Berarti tinggal dikalikan 5 dikali 2 10, 6 dikali 4 24. 8 dikali 5, 40. Kemudian dari hasil ini kita jumlahkan, jumlah X kali Y sama dengan 232. Kemudian untuk X kuadrat tinggal dikuadratkan, berarti 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 dikali 4 sama dengan 16, kemudian 5 dikali 5 sama dengan 25. Dan Y kuadrat sama, tinggal kita kuadratkan dari yang Y ini. Nah, kemudian di paling akhir di jumlahnya kita jumlahkan semua. X, Y, X kali Y, X kuadrat, dan Y kita jumlahkan semua. Ingat, ini ada 5 tahun, berarti sampel yang digunakan atau jumlah N-nya ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baru sekarang kita ke rumus pengerjaannya. Oke. Ingat, rumus dari beta atau slope tadi adalah N dikali jumlah XY dikurangi jumlah X dikali jumlah Y, dan seterusnya, maka didapat 5. 5 ini adalah N atau sampelnya, dikali 232 dikurangi 26 dikali 40, kemudian ini bawahnya yaitu 5 dikali jumlah X kuadratnya 158, dan jumlah X dalam kurung, berarti kan jumlah X-nya 26, kemudian dikuadratkan, berarti 26 kuadrat, didapatkan slope B-nya adalah 1,053. Nah, baru kalau sudah kita cari betanya, maka kita mencari intercept atau konstantanya. Berarti jumlah YI dibagi N dikurangi B kali jumlah X dibagi N. Hasilnya adalah ini, 40 dibagi 5 dikurangi sekian. Nah, hasil interceptnya 2,530. Nah, berarti dari kedua persamaan tadi kita bisa masukkan ke dalam persamaan regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan 2530. 2530 dapatnya dari perhitungan intercept atau konstantanya, ditambah dengan slope betanya. Slope beta dapatnya dari perhitungan tadi betanya, 1,053 X. Nah, ini kebetulan nilainya adalah plus. Jadi kalau dari persamaan ini saja, maka dapat kita baca jika ada kenaikan sebesar 1 satuan variabel X dan yang lainnya dianggap konstan, maka variabel Y berjumlah 1,053. Seterusnya seperti itu. Oke. Kemudian untuk diagram dari regresi linear sederhana, kita ingat bahwa nilai X tadi ada 2, ada 4, 5, 7, dan 8. Sedangkan Y aksen ini adalah nilai dari persamaan ketika sudah dimasukkan ke dalam persamaan linear sederhana ini. Nah, berarti dapatnya 4,636 ini adalah didapat dari Y sama dengan 2530 ditambah 1,053 dikali X. X-nya adalah 2. Begitupun dengan yang bawahnya. 6742 ini didapatkan dari 2530 ditambah 1,053, X-nya dimasukkan 4, maka dapatnya ini. Begitupun dengan yang bawahnya. Sehingga untuk persamaan linear sederhananya dengan variabel X yang masing-masing tadi dimasukkan, maka dapatnya adalah ini. Dan garisnya menjadi seperti ini. Oke. Kemudian untuk regresi linear sederhana itu
kurvanya ada dua, ada kurva positif, ada kurva negatif. Jadi kalau kurva positif lambangnya seperti ini, kalau kurva negatif menurun. Nah, dari mana ini bisa negatif, bisa positif? Tergantung tadi perhitungan betanya. Kalau betanya tadi hasilnya positif, berarti kurvanya seperti ini. Tetapi kalau betanya tadi hasilnya negatif, maka kurvanya seperti ini. Jadi, untuk menghitung beta tidak harus bernilai positif. Kemudian ini adalah regresi linear sederhana, kesamaan di antara garis regresi atau garis tren. Saya ini saja, saya lewati saja. Kita langsung ke contoh lagi. Contoh misalnya diketahui hubungan biaya promosi X dalam jutaan rupiah dan Y adalah volume penjualan dalam ratusan juta liter dapat dinyatakan dalam persamaan regresi linear sebagai berikut. Jadi regresi linearnya sudah diketahui sekarang. Untuk persamaannya, Y sama dengan 2530 ditambah 1,053X. Perkiraan volume penjualan jika dikeluarkan biaya promosi rupiah 10 juta berapa? Jadi tinggal kita masukkan saja kan. Persamaannya adalah 2,530 ditambah 1053 dikali X. Berarti untuk X-nya kan jelas. Biaya promosi di sini kan X. Berarti kan tinggal dimasukkan. Dikalikan 10. Kenapa Bu tidak 10 juta nolnya 6? Karena kan ini sudah dalam satuannya juta. Jadi di sini harus mengikuti dalam satuan juta. Nah, hasilnya adalah 13,06 ratusan juta liter. Nah, karena volume penjualannya itu satuannya adalah ratusan juta liter, maka hasil dari 13,06 ini kita kalikan dengan 100 juta liter. Oke, berarti hasilnya 13,06 dikali 100 juta liter.